Lapar tengah malam ya. Sekarang enak banget ya. Iya, jadi rasanya tuh 2 kali lipat lebih enak guys ternyata. Oke, ini teman-teman tuh kacang panjang merah sudah bisa dipanen cukup banyak. Semalam hujannya gede banget sampai Momi nggak tidur. Serius itu gede banget, jam 1 malam itu gede banget. Masya Allah, Allahu Akbar, Alhamdulillah akhirnya kebagian ya. Daerah Momi ini kena hujan gede karena selama ini cuman hujan rintik-rintik doang ya, nggak ngisi torennya udah penuh, sekarang kosong lagi karena dimasukin ke botol-botol karena aku udah nggak boleh sama bapaknya ngangkut-ngangkut air dari bawah. Jadi aku ngisi botol-botolnya kalau habis hujan deres banget. Ini tadi penuh, udah berkurang segini. Teman-teman, karena baterainya Momi udah terbatas, Momi mau panenin dulu. Semoga nanti masih bisa punya baterai untuk ngeliatin hasil panen kacang panjang merah Momi. Tuh guys, tadi Momi dapat kacang panjang segini, sekitar 8 ya. 24 Oktober, kemarin 23 kan ya. Nah ini panen pagi ini lagi. Padahal kemarin baru panen segini juga ya. Sekarang panen lagi. Alhamdulillah kacang panjang merah. Udah mulai kelihatan mataharinya. Nih Momi mau nunjukin ke kalian. Alhamdulillah nih seledri. Asik, Momi punya seledri lagi guys. Aku tuh pengen punya proyek ya, dari nanam seledri ini aku nanam dari benih Daily Farm ya. Aku berharap nanti kedepannya dia punya anakan, jadi aku bisa memperbanyak lagi seledri. Aku tuh butuh banyak banget seledri karena butuh banget untuk masak sop. Aduh, suamiku juga suka banget nasi goreng seledri, mantap itu, rasanya parah sih, enak banget ya. Jadi aku memperbanyak dia. Ini padahal sebelumnya aku sebar gitu aja banyak ya. Yang tumbuh juga cukup banyak ya, yang dari benih Daily Farm. Nah tapi aku jarakin aja biar secara estetik cakep gitu ya. Jadi dijarakin jadi biar simetris aja. Nah sisanya aku taruh di planter bag yang kecil-kecil gitu. Aduh seneng banget. Ini sebenarnya udah bisa dipanen nih, yang paling gede-gede ini daunnya ya. Nanti Momi petikin teman-teman ya, tapi sorry nggak dikamerain dipetiknya. Nanti aku tunjukin aja hasil panennya di bawah aja ya guys. Ini udah panas sih soalnya ya, tuh udah panas cetar say. Nah ini juga seledrinya yang dipindah. Pokoknya aku nanam semua nyemai di pot talang tadi. Terus setelah tumbuh banyak terus aku pindah-pindahin gitu. Banyak banget yang mau beli bibit yang udah jadi tanaman sama Momi, tapi maaf karena halaman Momi ini bener-bener difokuskan terutama gitu ya, mayoritas untuk tanaman keluarga Momi, untuk makanan Momi sendiri sama keluarga Momi. Jadi aku belum bisa ngebibitin untuk yang dijual gitu. Yang untuk dijual baru yang si kale-kale ini aja ya, anakan kel juga ini dari anakan, terus tumbuh terus. Alhamdulillah terongnya berbuah lagi nih, benih dari Mbak Iin Marlina aku dikasih. Aduh makasih banget Mbak Iin. Aku suka banget ngeliat terong warna putih, unik banget dah. Ini yang di 15 liter cukup gede juga, sama aja gedenya dengan yang tadi, cuman dia satu ya. Tapi sebelumnya udah panen sempet 2 kali, ini buah ketiga kok. Ini dari 15 liter aja bisa ya terong ya. Alhamdulillah. Oh tuh terong tuh suka gini, dia tiba-tiba mulai sakit-sakit lagi. Aku nggak tahu dia bakal berbuah lagi nggak abis ini, aku nggak tahu ya. Nggak apa-apa, tapi dia udah berbakti kok ya. Nah yang di 30 liter ini nih belum sempat berbakti yang bagus karena pohonnya tuh sakit gitu. Terus paling aku manen segecil ini kemarin itu. Ini nggak tahu deh bakal gede apa nggak. Aku curiga nggak bakalan gede. Terus aku potong sih tanaman yang sakit-sakitnya, yang buah yang daun-daun yang sakit-sakitnya tuh mulai ada kutu putihnya. Nggak tahu deh dia bakal hidup nggak ke depannya gitu ya. Aku lihat aja tuh, lihat tuh cabang-cabangnya aja masih kuning-kuning gitu ya, cabang barunya aja. Aku nggak tahu dia bakal bertahan atau enggak. Padahal ini dikasih pupuk subur banget loh guys dari kompos homemade. Nggak tahu deh karena apa ya. Terus juga aku mau ngasih tau kalian nih, labu madu udah dikasih tau belum ya, aku lupa nih. Ternyata ada buahnya dong, Masya Allah. Dan hebatnya lagi dia buahnya tuh lumayan lah ya, gede. Padahal ini tumbuh sendiri teman-teman dari benih yang ketinggalan gitu. Tiba-tiba ada labu madu tumbuh di pot yang gede sih. Ini potnya gede ya, ini 50 liter apa 60 liter gitu, silinder, bukan planter bag. Ini ada 1, terus ada 2 tuh, lihat. Belum pernah, udah pernah sih aku satu tanaman 2 tuh udah amazing banget ya. Biasanya soalnya 1 gitu. Udah pernah sih seumur hidup Momi, ini baru yang tanaman kedua kalau nggak salah yang punya
tanaman ketiga lah yang punya 2 buah di pot. Kalau di tanah langsung labu madu tuh bisa banyak buahnya, lebih dari 2. Cuman ini kan di pot, jadi amazing aja sih sampai ada 2 buahnya. Alhamdulillah dalam satu waktu lagi ya kan. Alhamdulillah ya Allah. Terus ini aku sengaja nyebar benih melon, ternyata udah tumbuh tuh, udah mulai berbunga-bunga. Ini udah masuk musim hujan ya. Nah tapi jarang-jarang gitu hujannya, masih sekali hujan gede. Nah ini udah berbunga-bunga. Tadi aku lihat sih tadi ada calon buah melonnya tapi masih kecil. Ya udahlah ya, nanti kita surprise aja, semoga dia berhasil. Kalau timun oke di musim hujan. Kalau melon tuh senangnya sebenarnya musim panas. Dia kalau musim hujan dia busuk gitu, kadang gampang busuk, jadi harus dipanen muda. Nanti buahnya kayak rasa timun gitu. Jadi masih muda bisa dimakan tetap, tapi kayak rasa timun ya. 25 Oktober 2022. Alhamdulillah kita panen-panen lagi si kacang panjang merah. Tuh udah pada gendut-gendut. Alhamdulillah ya Allah. Seneng banget Momi bisa panen kacang panjang merah ini. Oh ini masih kurus, jangan ya. Kita panen yang agak gendutan, tapi jangan yang terlalu gendut, yang sudah kematangan udah keras, nggak enak dimakan. Nah ini dia. Mana lagi si gendut-gendut? Sini kau gendut-gendut. Oh ini masih kekurusan ya guys. Alhamdulillah ini jadi kayak sepasang-sepasang gitu ya, dia dua-dua gitu ya, lucu. Ini dia. Jadi ke depan tuh bakal kalian lihat Momi tuh sering banget bakal panen kacang panjang merah ya. Tuh cantiknya Masya Allah. Ini udah gendut juga nih kayaknya ya. Kita petik aja. Yang ini juga guys, Momi mau petikin yang di planter bag. Ini 5 liter sama yang itu yang kecil-kecil tuh 3 liter. Yang ini kosong, kenapa Momi? Biasanya ada bibit-bibit Calenero di sini. Itu udah habis terjual. Hari ini aku kirim 4 bibit. Aduh, ini batangnya udah tebel banget, jadi susah pakai tangan satu guys. Bener-bener ini tuh aku lukai batangnya, bener-bener ini aku giniin tanganku, ku cium itu baunya wangi banget, wangi seledrinya. Aduh Masya Allah ya. Duh seneng banget tuh guys. Alhamdulillah dengan ketekunan, kesabaran, akhirnya tuh Momi bisa panen segini banyaknya. Dan aku yakin besok-besok aku panen bisa lebih banyak lagi. Nah ini rencananya teman-teman, Momi mau masukin ke freezer dengan cara dipotong-potong dulu, baru masukin ke wadah, masukin ke freezer. Aku ini memang proyek aku tahun ini, pengen punya banyak frozen celery di freezer ya. Tuh. Jadi tiap mau masak ditabur. Kan banyak Momi nanti dimasukin freezer. Biasanya kalau keluar dari freezer biasanya langsung banyak ya. Iya kan, langsung dimasukin ke dalam sop ya. Jadi bukan untuk bumbu taburan-taburan yang biasa dipisah gitu kan, ada bawang goreng, ada seledri. Nah bukan untuk itu ya, itu pasti jadi basah seledri kalau keluar dari itu ya. Nah aku kurang tahu ini bisa nggak sih dikeringin. Harusnya bisa ya, di metode ditaruh aja di suhu ruang seperti aku mengeringkan daun jinten. Nah kalau udah kering banget baru di blender, harusnya bisa ya jadi seledri bubuk. Aku yakin bisa sih teman-teman. Atau mau dicoba ya jadi seledri kering aja gitu ya. Kita coba aja ya guys ya. Tapi kok aku lebih senang di freezer aja ya. Ya udah kita freezer aja lah kali ini, nanti besok-besok kita coba untuk dikeringkan ya. Ini Calenero Momi agak lesu-lesu sedikit karena hari ini harusnya pagi ini aku menyiram mereka semua ya guys. Tapi ini hari ini mau dipanen dulu, habis itu baru mau aku siramin. Tapi kayaknya jangan dipanen dulu deh ya, kalau lagi lesu-lesu gini. Udahlah aku ke bawah aja mau buat salad, terus kembali lagi ke atas untuk siramin mereka. Nggak dipanen dulu kalenya karena dia lesu-lesu, sedikit lesu dia daunnya ya. Oh tapi kale di bagian sini yang di deket daun bawang ini sepertinya segar-segar. Nah kalau gitu kita panen yang ini aja deh guys. Maaf Momi pelan-pelan ini ya, kita panen aja yuk. Seger banget.
Seledrinya habis dimandiin guys, Masya Allah. Mami tuh sayang banget sama seledri. Kecintaan, kesukaan, favorit. I love you seledri. Ini habis dimandiin terus aku anduk-andukin gitu dengan penuh rasa kasih sayang gitu guys. Udah kayak anakku sendiri dia. Udah kayak bayi nih ya, bayi seledri, Masya Allah. Ini kalau udah kering baru dah aku potong-potong. Ih gemes banget sumpah, gemes ih. Gemes. Soalnya aku butuh banyak banget sih untuk masak itu, nasi goreng seledri, sop, apalagi sih, terus dengan perkedel bisa ya kan, semua kalau pakai seledri itu jadi enak gitu. Ini teman-teman aku potong kayak gini aja, dirajang sih ya, tepatnya bukan dipotong-potong tapi dirajang-rajang, terus aku tutup aja. Terus ya masukin freezer gitu doang. Tuh, kalau besok mau dipakai atau dalam minggu ini dipakai ya dimasukin di kulkas bawah aja, nggak perlu di freezer ya kan. Toh udah dipotong, udah siap tabur gitu kan dipakai. Tapi kalau dalam waktu yang agak lama mau dipakainya ya udah masukin freezer aja gampang. 26 Oktober 2022, alhamdulillah barangannya lihat teman-teman. Tuh. Masya Allah, udah dipotong ya itu jantungnya sama suami Momi. Nah di bawah sini aku tuh iseng masukin lengkuas yang beli dari Bu Warung, karena aku mau nanam lagi karena aku butuh lengkuas banyak. Ternyata dia udah kuncup ya, padahal ini lengkuasnya aku pikir nggak akan berhasil soalnya dari kulkas itu. Jadi Ibu Warung itu nggak seger gitu, dari Bu Warung ya, memang udah lama di kulkas, sepertinya udah agak mengkerut, tapi ternyata tetap tumbuh, alhamdulillah. Sekarang aku mau pindahin ke belakang situ aja teman-teman, biar dia di bawah tidak di pot, karena memang ini luar biasa. Kalau di pot pasti susah banget nanti panennya itu, wah bener-bener sengsara. Jadi mendingan di bawah situ ya, aku taruh di deket talas. Oh iya guys, aku tuh mau nunjukin ini, tuh lihat talang Momi udah di bawah guys. Ternyata tiba-tiba pas hujan deres banget itu tuh jatuh ya. Nggak semua jatuh, ini diturunin sama suamiku akhirnya. Jadi itunya tuh yang pecah. Bukan pecah sih, lem-lemannya tuh lepas gitu. Tuh ini yang bagian naruh di sini gitu. Jadi aku udah nggak bisa nampung, sedih banget. Paling nampung ya pakai ember-ember. Kalau embernya udah penuh dengan air hujan aku masukin sini teman-teman gitu. Sedih juga sih. Kata suami daripada rumahnya rusak nanti air tempias ke sini, nanti ganti kusen lagi malah mahal. Ya udah akhirnya dilepas si talang air ini. Nah ini masih berantakan. Aku bilang jangan dibuang dulu sama suamiku, soalnya ini bisa jadi pot-pot, tapi entah mau ditaruh di mana lagi ya kan. Itulah, jadi nafsu nanam terlalu besar dibandingkan dengan lahan yang tersedia itu kecil. Udahlah ya. Kita tanam aja ini di pojokan teman-teman. Nah ini aku mau nanam di pojokan sini tuh, talas tumbuh di mana-mana tuh, udah gede lagi talasnya. Tuh biasa Momi buat perkedel, nanti tuh umbinya udah gede lagi guys. Tuh aku makan umbinya, padahal aku tuh dikasih sama Mbak Weti dari Bogor tuh untuk dimakan sebagai sayur lompong, yaitu batangnya. Cuman aku nggak pernah makan malah yang batangnya ini, padahal sayur lompong enak ya guys, tapi Momi belum nyoba ya. Yang dipanen malah umbinya. Jadi kita tanam saja di sini ya. Bismillah. Aku mau kasih, aduh ini berantakan banget ya guys, sorry, ini nggak enak dilihat. Tuh ini ada kompos bag, komposnya itu di deket-deket kompos bagnya itu keluar gitu komposnya guys. Ini aku mau keruk aja, aku mau kasih ke lengkuas itu. Terimalah lengkuas kompos, saya lempar aja guys.